Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Selamat bertemu lagi di dalam acara Masa Depan Cerah bersama Tuhan. Saya percaya bahwa sepanjang hari ini Tuhan telah memberkati setiap kita. Tuhan telah memelihara dan melindungi setiap kita. Kalau Tuhan izinkan kita ada sampai saat ini, itu artinya Tuhan masih punya rencana atas hidup kita. Karena itu, mari kita tetap fokus mencari apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan firman Tuhan pada sore hari ini, saya mau mengajak kita satukan hati kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan supaya renungan firman pada sore hari ini bisa memberkati kita semua. Dimanapun saudara saat ini berada, mari sejenak kita ambil waktu untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya ini. Engkau Tuhan yang berdaulat atas sejarah dunia. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sore hari ini kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu, menaikkan ucapan syukur kami atas pemeliharaan, atas perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Kalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, yang mengajari kami, yang menyingkapkan rahasia kebenaran-Mu, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Dimanapun anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan siaran ini, Tuhan yang memberkati. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini, tema renungan kita adalah finishing well. Mengakhiri dengan baik. Finishing well. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal 4, dimulai dari ayat 7 sampai 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat perlombaan maraton Olimpiade ke-9 pada tanggal 20 Oktober tahun 1968 di Meksiko. Perlombaan maraton itu jaraknya 42 km. Salah satu peserta yang menjadi fenomenal di dalam perlombaan maraton itu adalah John Stephen Akhwari dari Tanzania, saudara. John Stephen Akhwari dari Tanzania. Dia diutus oleh negaranya
untuk mengikuti Olimpiade ke-19 tersebut di Meksiko. Tentu harapannya dia bisa menjadi juara karena dialah orang terbaik dari negaranya yang diutus. Ketika perlombaan atau pertandingan dimulai, pertandingan berjalan seperti biasa. Semua baik-baik saja. Namun saudara, di tengah-tengah pertandingan terjadi sebuah insiden. Arena lari yang berada di ketinggian itu membuat John Stephen Akhwari mengalami kram. Sehingga pada kilometer ke-19 John Stephen Akhwari tertubruk oleh sejumlah pelari. Ketika dia mengalami kram, dia ditabrak oleh beberapa pelari. Saat itu John Stephen Akhwari jatuh dengan sendi lutut tergeser, saudara. Dan bahunya sakit. Akan tetapi, John Stephen Akhwari tidak menyerah. Setelah beberapa saat mengatasi rasa sakitnya, ia meneruskan lomba dengan lutut yang dibebat oleh kain. Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi John Stephen Akhwari untuk melanjutkan perlombaan. Tetapi Akhwari memutuskan untuk terus menyelesaikan perlombaan lari maraton tersebut. Berarti dia harus menyelesaikan 23 kilo lagi. Karena dia jatuh di kilometer ke-19. Pemenang maraton saat itu adalah pelari Ethiopia bernama Mamo Wolde. Mamo Wolde dengan waktu 2 jam 20 menit dan 26 detik. Pertandingan sudah menemukan sang juara. Akan tetapi Akhwari menjadi pusat perhatian baik itu media dan semua penonton, karena sekalipun pertandingan sudah selesai, dengan sisa tenaga John Stephen Akhwari tetap melanjutkan perlombaan itu. Dan akhirnya John Stephen Akhwari mencapai finish pada saat medali akan dibagikan kepada sang juara. Yaitu tepatnya dia menyelesaikan pertandingan itu 3 jam 25 menit 27 detik. Itu artinya 1 jam 5 menit 1 detik dari Mamo Wolde sampai ke finish. Dia tetap jalan. Ketika ditanya wartawan, mengapa John Stephen Akhwari ngotot meneruskan lari meskipun kondisi fisiknya tidak memungkinkan? Karena ini menjadi perhatian para wartawan, saudara. Karena seharusnya di tengah jalan bisa aja dia mundur. Dan itu biasa, saudara. Hal itu terjadi. Dan tidak melanggar aturan. Tetapi ketika wartawan bertanya, mengapa engkau ngotot meneruskan lari? Padahal fisikmu sudah nggak memungkinkan. Akhwari menjawab dengan diplomatis, dia bilang,
negara saya tidak mengirim saya terbang 10.000 mil jauhnya hanya untuk start berlari. Negara saya tidak mengirim saya terbang 10.000 mil jauhnya hanya untuk memulai pertandingan. Mereka mengirim saya untuk menyelesaikan lomba. Wow. Bukan cuma sekedar juara yang dia kejar, tetapi harus menyelesaikan lomba. Semangat Aquari itu diingat banyak orang. Dia juga terus berkompetisi di sejumlah kejuaraan lari maraton pasca Olimpiade tahun 1968 itu. Dan menjuarai beberapa di antaranya. Jadi wajar bila tahun 1983 Aquari dianugerahi penghargaan National Hero Medal of Honor. Dan namanya diabadikan dalam yayasan untuk pelatihan atlet di Tanzania. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan John Stephen Aquari ini seharusnya menjadi prinsip yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Ini seharusnya menjadi prinsip setiap anak Tuhan. John Stephen Aquari mengatakan, negara saya tidak mengirim saya terbang 10.000 mil jauhnya hanya untuk start berlari. Mereka mengirim saya untuk menyelesaikan lomba. Dia sadar betul tanggung jawabnya. Dia harus selesaikan perlombaan itu. Walaupun kondisi fisiknya tidak memungkinkan. Tidak ada alasan bagi dia untuk berhenti di tengah jalan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menempatkan kita di dunia ini bukan sekedar bagaimana kita bisa menikmati hidup. Tuhan menempatkan kita di dunia ini bukan sekedar bagaimana kita menikmati kebaikan Tuhan. Bukan. Tapi Tuhan menempatkan kita di dunia ini bagaimana kita menemukan panggilan Tuhan dalam diri kita. Bagaimana kita menemukan apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Dan kita harus menyelesaikan itu. Tentu Tuhan tidak iseng, saudara, menciptakan kita. Kita bukanlah produk iseng. Kita bukanlah produk kebetulan. Kita ada, itu karena ada satu pribadi yang menciptakan kita. Dan pribadi itu yang kita sebut Tuhan punya kehendak, punya keinginan, punya panggilan, punya tujuan atas hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya, seberapa banyak kita serius menggumulkan apa tujuan Tuhan dalam hidup kita? Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apa panggilan Tuhan dalam hidup kita? Kalau Tuhan Yesus pernah mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya, harusnya kita sebagai anak Tuhan punya
prinsip yang sama. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Ini jauh lebih penting daripada bagaimana kita menjadi orang kaya, bagaimana kita menjadi orang terkenal. Ini lebih penting daripada bagaimana kita bisa menikmati apa yang kita inginkan. Karena suatu saat, kekayaan kita, popularitas kita, kebanggaan kita itu menjadi tidak bernilai apa-apa. Tetapi, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan akan tuntut. Ini penting, saudara. Hal itulah yang menjadi prinsip dari Rasul Paulus. Kita tahu betul siapa Rasul Paulus. Dia orang yang sangat terkenal. Dia orang yang punya kuasa. Dia orang yang sangat dihormati. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika dia ditangkap oleh Tuhan, semuanya itu dia anggap sampah. Di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, semua kebanggaan di dunia ini bagi dia sampah. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan persekutuan di dalam penderitaannya. Itu yang dia katakan. Dia mulai menemukan esensi hidup adalah apa panggilan dan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan memang kita lihat, dia bayar harganya untuk hal itu. Dia mengalami penganiayaan, dia mengalami penderitaan, dia mengalami penolakan, dia dianggap nabi palsu, dia mengalami apa yang namanya di dalam penjara. Bahkan dia bilang, aku tahu apa itu ketelanjangan. Dan sampai satu titik, dia katakan seperti ini, saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. 3 hal inilah yang diperjuangkan Paulus di dalam hidupnya. Ada pertandingan yang harus dia selesaikan. Ada garis akhir yang harus dia tuju. Tetapi satu sisi ada iman yang harus dia pelihara. Lihat. Ada pertandingan yang dia harus selesaikan. Ada finish yang harus dia tuju. Dia nggak mau di tengah jalan selesai. Di tengah-tengah itu, di dalam proses pertandingan iman, pertandingan menuju finish itu, dia harus tetap menjaga imannya. Saudara, kalau saudara baca konteks ini, saudara, di atasnya itu dia katakan, akan banyak orang tidak mau mendengar ajaran yang sehat, saudara. Ajaran yang sehat itu menentukan kualitas iman. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Dan untuk menemukan ajaran yang sehat sekarang nggak mudah, saudara. Sudah mulai terkontaminasi dengan semangat zaman. Yang dipengaruhi oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Padahal keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup tidak berasal dari Bapa. Disinilah susahnya menjaga iman itu, saudara. Bagaimana kita tetap menjaga iman kita dengan pengajaran yang sehat? Sementara akan banyak orang tidak mau lagi mendengar pengajaran yang sehat. Mereka mencari guru yang menyenangkan telinga mereka, Alkitab katakan.
Jadi ada sebuah pertarungan yang dialami oleh Rasul Paulus, dan saya percaya setiap anak Tuhan yang sungguh-sungguh, catat ini baik-baik, bukan orang yang beragama. Ingat, orang beragama itu belum tentu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bukan agamanya, tapi mengikut Kristusnya. Orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus pasti mengalami apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini. Ada sebuah pertandingan yang harus dia selesaikan, ada finish yang harus dia capai, ada iman yang harus dia pelihara. Ketika semua ini kita temukan dan kita selesaikan, maka kita akan mengalami yang namanya finishing well. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah sebuah pertandingan iman. Nah, ini saya agak sedikit hati-hati menyampaikan di sini, karena saya temukan tidak banyak orang yang menyadari bahwa hidup ini adalah pertandingan iman. Banyak orang menganggap bahwa hidup ini adalah wisata iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sebuah pertandingan, perhatikan ini baik-baik. Di dalam sebuah pertandingan, pertandingan apa saja, baik itu lari, baik itu sepak bola, baik itu renang, pokoknya pertandingan selalu ada pemain, ada juri, ada penonton, ada supporter, ada bagian keamanan. Menjadi pertanyaannya, kita yang mana? Kita yang mana? Ada pemain, ada juri, ada penonton, ada supporter, ada bagian keamanan, dan ada satu lagi, saudara, komentator. Komentator. Kira-kira di dalam gereja lebih banyak yang mana? Tentu Tuhan inginkan kita bukan sebagai supporter. Tentu Tuhan inginkan kita bukan sebagai juri. Tentu Tuhan inginkan kita bukan sekedar sebagai penonton. Makanya kemarin saudara saya bilang, hidup bergereja itu bukan seperti masuk sebuah restoran, atau bukan masuk kapal pesiar. Bukan. Hidup bergereja itu bukan masuk ke bioskop, tetapi hidup bergereja itu masuk kapal perang. Saudara dan saya ketika menerima anugerah, kita masuk ke dalam kapal perang. Saudara, Tuhan cari pemain, bukan supporter, bukan penonton, bukan juri, bukan komentator, tapi pemain. Dan Paulus mengambil peran pemain. Di dalam pertandingan, kita ini harus pemain. Tuhan gak butuh supporter. Tuhan gak butuh juri, biar dia yang menjadi jurinya. Tuhan tidak butuh penonton. Yang Tuhan butuhkan adalah pemain untuk menyelesaikan kehendaknya atas dunia ini,
untuk menggenapi rencananya atas dunia ini. Ketika kita menjadi pemain, ada beberapa hal yang harus kita sadari. Ada beberapa hal yang harus kita sadari. Yang pertama, di dalam setiap pertandingan ada startnya. Ada mulainya, saudara. Kapan itu dimulai? Kapan pertandingan itu dimulai? Saat saudara dan saya menerima keselamatan di dalam Kristus. Saudara dan saya sedang masuk di dalam pertandingan iman. Makanya Tuhan Yesus kasih amanat agung kepada murid-murid. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, bukan sebagai jemaatku, katanya. Kita harus masuk sebagai murid, karena Tuhan persiapkan kita untuk bertanding. Kita harus sadar, apakah kita sudah memulai pertandingan kita? Atau kita hanya sibuk menjadi penonton, menikmati apa yang Tuhan buat, menikmati cerita orang tentang Tuhan, sementara kita nggak pernah mengalami Tuhan? Kita hanya mendengar Tuhan dari orang lain, bukan dari pengalaman hidup kita. Kita tahu apa, kita mengerti perjuangan dari apa cerita orang lain. Tuhan mau kita masuk ke arena lapangan, saudara. Pertandingan iman itu sudah dimulai. Apakah saudara dan saya sudah masuk ke dalam pertandingan itu? Kondisi dunia yang saat ini semakin membuat pertandingan itu jadi seru, saudara. Saudara dan saya harus sadar, kita masuk dalam sebuah pertandingan iman. Kalau selama ini kita hanya sekedar penonton, apalagi cuma sekedar komentator, turun dari kursi goyangmu yang hanya sekedar menjadi komentator, turun masuk ke dalam pertandingan itu, saudara. Di situ kita lihat Tuhan itu nyata. Mungkin selama ini kita sudah nyaman, saudara. Ini waktunya kita masuk dalam pertandingan iman. Yang kedua yang harus kita sadari adalah, ketika kita menjadi pemain, saudara, saudara dan saya harus sadar ada lawan. Ada lawan. Di dalam sebuah pertandingan, saudara, apa sajalah itu, pertandingan apa saja, hal yang paling berbahaya adalah ketika saudara meremehkan kekuatan lawan. Apalagi kita merasa tidak ada lawan, sehingga kita nggak waspada. Banyak anak-anak Tuhan, mereka tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa ada lawan kita, saudara. Siapa lawan kita? Iblis. Ketika saudara dan saya memutuskan menjadi anak Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu artinya saudara dan saya sedang mengibarkan bendera perang kepada iblis. Iblis selalu berjuang ingin menghancurkan kita. Iblis selalu berusaha menjatuhkan kita. Iblis berusaha mengalihkan fokus kita lewat apa saja. Saudara, banyak orang gak sadar bahwa iblis sedang mengalihkan fokusnya
Sehingga tidak sedikit anak Tuhan tidak tahu apa tujuan hidupnya, apa tujuannya mengikut Tuhan, apa tujuannya melayani Tuhan, apa panggilan hidupnya. Sehingga ketika dia mengakhiri hidupnya, dia menyesal, kok hidupku cuma begitu-begitu saja. Ada iblis yang berusaha mengalihkan fokus kita lewat apa saja. Dia bisa alihkan lewat masalah. Dia kasih masalah supaya kita fokus kepada masalah. Sehingga kita mengasihani diri. Ketika kita mengasihani diri, kita nggak mau tahu lagi apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Bisa. Makanya belajarlah melihat setiap masalah dari sudut pandangnya Tuhan. Kalau saudara dan saya hanya ingin hidup nyaman, saudara, maka masalah itu akan menghancurkan kita. Tetapi ketika hidup kita untuk menggenapi kehendak Tuhan, masalah itu menjadi alat untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Bisa. Iblis bisa mengalihkan fokus kita lewat hobi. Saudara dan saya bisa melihat Facebook sampai 2-3 jam. Membaca, kepo status orang. Tetapi saudara begitu baca Alkitab 10 menit aja saudara sudah ngantuk, saudara. Baca ayat pertama, baca ayat ketiga, ayat pertama sudah lupa. Tapi baca status orang bisa begitu segarnya, saudara. Saudara bisa nonton bola jam 2 pagi, jam 1 pagi, dengan mata yang begitu cerah. Tetapi disuruh doa jam 5 pagi, saudara. Waduh, itu rasanya berat sekali. Berat sekali. Saudara rela bayar mahal untuk hobi saudara, bahkan sampai jutaan dan puluhan juta, tetapi untuk pekerjaan Tuhan saudara hitung-hitungan. Iblis berusaha mengalihkan fokus kita sampai kita nggak peduli lagi dengan Tuhan, sampai kita nggak peduli lagi apa kehendak Tuhan, sampai kita nggak mau tahu lagi apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan celakanya orang kayak gini masih yakin kalau mati masuk surga. Ini kan tipu muslihat iblis. Iblis bisa alihkan fokus kita lewat keinginan-keinginan kita. Sehingga kita fokus menghabiskan hidup kita untuk mencapai keinginan. Sehingga kita nggak mau tahu apa keinginan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara baca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Ada 3 hal yang berasal dari dunia ini. Yang bukan berasal dari Bapa. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan yang celakanya saudara, banyak orang Kristen datang kepada Tuhan hanya untuk mendapatkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu sama seperti seorang anak, saudara. Seorang anak, dia tahu bapaknya nggak suka lihat orang yang narkoba, tapi dia datang kepada bapaknya minta uang untuk beli narkoba. Ini coba. 3 hal yang paling Tuhan gak suka, saudara. Kalau saudara dalam baca 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Kalau kamu mengasihi dunia ini, kasih Bapa gak ada di dalam hidupmu, katanya. Apa itu mengasihi dunia? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini bukan berasal dari Bapa. Iblis selalu mengalihkan hidup kita lewat keinginan ini, saudara. Apalagi yang dipakai iblis, saudara? Kenyamanan hidup. Saya percaya iblis bisa buat kita kaya. Bisa. Bisa. Dia buat kita kaya, saudara, sampai kita lupa Tuhan dan kita merasa nggak butuh Tuhan.
Saya banyak temukan, bahkan saya layani, yang dulunya miskin saudara, ketika miskin cari Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Akhirnya Tuhan berkati dia saudara. Ketika Tuhan berkati, yang dulunya ngontrak sekarang beli rumah, yang dulunya cuma naik sepeda motor sekarang bisa beli mobil. Begitu dia sudah punya mobil saudara, lupa alamat gereja. Dulu waktu dia cuma punya sepeda motor, hafal alamat gereja, hafal jam doa, hafal jam pelayanan. Tetapi begitu punya mobil, lupa alamat gereja. Pinginnya sih ke gereja kak, tapi sampainya ke mall. Saudara, hati-hati. Iblis bisa pakai apa saja untuk menjatuhkan kita, mengalihkan fokus kita, sehingga kita tidak tahu apa tujuan Tuhan menciptakan kita, apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga satu saat ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan tanya, saya kasih kamu 3 talenta, apa yang kamu lakukan? Saya kasih kamu 5 talenta, apa yang kamu lakukan? Saya kasih kamu 1 talenta, apa yang kamu lakukan? Saat itu ketika kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, kita gemetar karena kita nggak bisa menjawab. Kalau sudah seperti ini, kita tidak lagi namanya finishing well, saudara. Jadi ketika kita jadi pemain, kita harus sadar pertama ada awalnya. Kapan awal itu dimulai? Sejak saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada lawannya. Siapa lawannya? Iblis. Makanya dalam Efesus 6 ayat 11-12 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ingat, iblis gak bisa mengendalikan hidup kita. Gak bisa. Ketika kita menjadi anak Tuhan, iblis gak bisa mengendalikan kita. Satu-satunya yang bisa dia lakukan, menipu kita. Membuat tipu muslihat seolah-olah itu baik, seolah-olah itu berkenan kepada Tuhan, tapi sebenarnya itu menyeret kita lari dari panggilan Tuhan. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saudara, setan yang paling berbahaya itu bukan setan yang ada di kuburan. Bukan setan yang ada di pohon beringin. Setan yang paling berbahaya, setan yang ada di mall. Ya. Apalagi di sana sudah berkeliaran Om Saleh, saudara. Saleh 50%, Saleh 70%. Akhirnya, karena berkeliaran Om Saleh, saudara, saudara paksakan beli, nggak punya uang, gesek kartu kredit. Nggak punya uang, kredit aja mumpung Saleh. Begitu waktunya bayar, saudara nggak mampu bayar. Akhirnya waktunya ibadah, saudara harus kejar tayang bayar hutang. Ke gereja pun bukan lagi datang untuk mengasihi Tuhan, tetapi menuntut Tuhan untuk bayar hutangmu, saudara. Inilah tipu muslihat iblis. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Sehingga engkau tidak mau tahu lagi apa maunya Tuhan dalam hidupmu. Engkau hanya peduli bagaimana Tuhan menolong engkau menyelesaikan utangmu. Makanya saya bilang setan yang paling berbahaya bukan di kuburan, bukan di pohon beringin. Setan yang paling berbahaya itu yang ada di internet, yang ada di Bukalapak, yang ada di Shopee, yang ada di mall. Ketika engkau tidak bisa mengendalikan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidupmu, itu akan menyeret engkau. Sehingga kau tidak mau tahu lagi apa kehendak Tuhan dalam hidupmu. Engkau mencari Tuhan hanya untuk memanfaatkan Tuhan. Ada musuh. Yang ketiga, berbicara pertandingan. Dalam pertandingan ada aturan main. Jadi kalau orang Kristen hidup sesuka hatinya, saudara, itu bukan
bukan pemain, saudara. Dia hanya penonton. Dia bayar hidup suka-sukanya. Saudara, ada aturan main. Ada aturan mainnya. Kita harus tanya Tuhan, saya harus bagaimana? Apa kehendak Tuhan? Saya harus bagaimana ini? Yang keempat, ada standar untuk jadi pemain. Saudara, ada standarnya. Standar kita dalam mengikut Tuhan apa? Sangkal diri, pikul salib. Itu sampai kapanpun gak berubah. Mau saudara miskin, saudara kaya, sangkal diri, pikul salib, itu standar mengikut Tuhan. Kenapa orang kaya susah masuk surga? Alkitab katakan, karena standar ini menjadi berat bagi mereka. Bagaimana dengan kekayaannya? Mereka harus sangkal diri, pikul salib. Biasanya orang kaya paling sulit sangkal diri, pikul salib. Ini standarnya, saudara. Sama seperti kalau saudara lihat atlet, saudara. Coba saudara perhatikan atlet. Atlet apa saja? Badminton kah? Atlet renang kah? Atlet sepak bola kah? Petinju kah? Ada standar yang harus mereka ikuti. Tidak boleh sembarangan hidup. Tidak boleh sembarangan makan. Nggak boleh sembarangan melakukan segala hal. Kalau mereka sembarangan, itu ditegur sama pelatih. Jadi saudara dan saya, kalau bilang nggak ada standar, berarti kita nggak masuk dalam pertandingan. Yang terakhir ada finish. Finishnya kapan? Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu. Ada finish. Dan ada hadiah. Ada hadiah. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari bahwa hidup ini adalah sebuah perlombaan, pertandingan. Di dalam pertandingan yang Tuhan inginkan, kita menjadi pemain. Dan ketika saudara menjadi pemain, mungkin kita babak belur, jatuh bangun, terluka, kecewa, menangis. Itu wajar. Itu wajar. Tetaplah fokus kepada finish. Saya tahu tidak mudah untuk masuk dalam pertandingan iman. Menjadi penonton itu jauh lebih mudah. Menjadi supporter itu jauh lebih mudah. Menjadi komentator itu jauh lebih mudah. Tetapi ketika saudara masuk dalam perlombaan iman, mungkin kau terluka, gak apa-apa. Mungkin engkau kecewa dan marah, gak apa-apa. Bawa semua ke hadapan Tuhan. Mungkin kau ada rasa kadang ingin putus asa, gak apa-apa. Tapi kalau John Stephen Akhwari, di tengah-tengah sakitnya dia tetap berjuang untuk mencapai finish. Saya mau mengajak kita, tetaplah berjuang. Tetaplah berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan di tengah-tengah angkatan yang tidak peduli Tuhan. Tetaplah punya standar kebenaran di tengah-tengah orang tidak mau lagi peduli akan kebenaran. Tetaplah mengasihi Tuhan sekalipun tidak banyak lagi orang yang mau mengasihi Tuhan. Tetaplah melayani Tuhan sekalipun engkau terluka ketika engkau melayani Tuhan. Penonton gak pernah terluka, saudara. Tapi pemain bisa sering terluka. Gak apa-apa. Itu konsekuensi. Penonton cuma menikmati, tidak berkeringat. Pemain berkeringat, capek, letih, lesu, mengalami masa-masa the dark night of the soul, malam kelam jiwa, seolah-olah Tuhan gak ada. Jangan mundur. Mungkin kau berkata, Tuhan, saya sudah mengasihi Tuhan. Saya sudah total ikut Tuhan. Saya sudah jaga standar hidup saya sesuai dengan firman Tuhan. Saya sudah lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi kenapa hidup saya tetap seperti ini?
Yang Tuhan inginkan adalah menyelesaikan pertandingan. Sama seperti John Stephen Akhwari. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami putus asa, terluka, kecewa di dalam pertandingan iman kita? Ibrani pasal 12 ayat 1-3. Saya akhiri dengan ayat ini. Ibrani pasal 12 ayat 1-3 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Lepaskan bebanmu, serahkan sama Tuhan. Lepaskan dosamu, saudara. Tanggalkan, bukan Tuhan yang menanggalkan. Tuhan suruh kita yang menanggalkan. Karena beban dan dosa itu membuat hidup kita berat. Saudara, seorang pelari, dia tidak akan mungkin bawa rangsel, saudara. Gak mungkin dia pakai sepatu pantofel. Dia akan pakai pakaian yang seringan mungkin. Dia akan pakai sepatu yang seringan mungkin. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itulah bebanmu yang membuat kita gak bisa lari maksimal, saudara. Keangkuhan hidup kita membuat kita gak bisa lari maksimal. Makanya Tuhan katakan, tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi sebenarnya orang Kristen, saudara, tidak ada yang menjadi penonton. Wajib ikut perlombaan iman. Kalau engkau tidak masuk dalam perlombaan iman, engkau tidak sedang menerima anugerah. Engkau hanya terjebak kepada agama. Engkau beragama Kristen, tapi sebenarnya engkau tidak beriman kepada Yesus. Karena setiap orang yang percaya sama Yesus masuk dalam perlombaan iman yang diwajibkan, saudara. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Pandang Yesus. Jangan pandang masalahmu. Jangan pandang kelemahan orang lain. Jangan pandang kelemahanmu. Pandang Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kalau Yesus pun harus berjuang, kalau Yesus pun harus menanggung penderitaan. Lihatlah Yesus yang sudah menanggung penderitaan kita menuju Golgata. Dia pikul salib itu, saudara, dengan bercucurkan darah, saudara. Mari, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlombaan iman itu berat. Saya pun kadang mengalaminya, saudara. Kadang saya bilang sama Tuhan, apa yang saya cari, Tuhan? Buat apa sih saya capek-capek seperti ini? Buat apa sih saya mempertahankan standar hidup benar di hadapan Tuhan? Buat apa sih saya capek-capek melayani Tuhan? Tapi ketika saya ingat Yesus yang berjuang menanggung penderitaan demi kita, mari kita berjuang demi menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan saudara yang berat hari-hari ini, pandang Yesus. Masuk dalam arena pertandingan iman. You never alone. Engkau tidak pernah sendiri. Ada saksi-saksi iman kita yang mendukung kita. Ada Tuhan Yesus sebagai imam besar kita yang selalu bersyafaat kepada kita, supaya kita bisa mengakhiri pertandingan iman ini dengan baik. Finishing well.
Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan, buat sore malam hari ini. Apapun keberadaan anak-anak-Mu saat ini, saat mereka masuk dalam pertandingan iman mereka, mungkin ada mereka yang mulai putus asa. Mungkin ada di antara mereka capek. Mungkin ada di antara mereka terluka, kecewa. Kami percaya Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Roh Kudus yang memampukan umat-Mu. Biar setiap kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran ini Tuhan, bisa mengakhiri pertandingan iman kami dengan baik. Dan kami menerima mahkota yang Tuhan sediakan. Berkati setiap anak-anak-Mu. Kuatkan, teguhkan iman mereka. Bawa mata hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Kristus dan panggilan-Mu. Terpujilah Engkau. Berkati terus bangsa ini Tuhan. Tak henti-hentinya kami minta anugerah Tuhan atas Indonesia. Kami tahu hanya Tuhan yang sanggup memulihkan Indonesia. Kami tahu Tuhan mengasihi bangsa ini. Kami tahu Tuhan punya rencana atas bangsa ini. Ada umat Tuhan di bangsa ini. Ada gereja Tuhan. Ada maksud Tuhan atas umat Tuhan, atas gereja Tuhan. Lakukan apa yang Kau pandang baik atas bangsa ini Tuhan. Kami percayakan bangsa ini ke dalam anugerah Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan percayakan mengelola bangsa ini. Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri dan semua staf-stafnya Tuhan. Para gubernur, para wali kota, para bupati, camat, lurah, desa, semua pegawai negeri sipil yang Tuhan percayakan mengelola bangsa ini. Hikmat bijaksana Tuhan berikan kepada mereka. Takut akan Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga semua kebijakan-kebijakan mereka, kebijakan yang berasal daripada Tuhan, segala rancangan orang jahat atas bangsa ini biar digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar rencana Tuhan digenapi atas Indonesia. Berkati TNI Polri yang menjaga keamanan. Lindungi mereka, berikan kekuatan, berikan kesabaran, hikmat bijaksana. Lindungi keluarga mereka. Berkati para medis yang hari-hari terus berjuang Tuhan untuk menangani orang-orang yang kena COVID Tuhan. Semua dokter, semua perawat, semua orang yang bekerja di rumah sakit, semua orang yang bekerja di puskesmas, jagai, lindungi mereka. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, kesabaran, hikmat bijaksana Tuhan. Lindungi mereka, lindungi keluarga mereka. Kami serahkan Indonesia ke dalam anugerah Tuhan. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan umat Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia. Pakai kami menjadi berkat atas bangsa ini Tuhan. Biar lewat gereja-Mu nama Tuhan dipermuliakan di bangsa ini. Berkati JJKV tempat kami siaran. Kami minta anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, perkenanan Tuhan tinggal di tempat ini. Damai sejahtera, sukacita, kebenaran-Mu tinggal di tempat ini. Apa saja yang dikerjakan di tempat ini Tuhan buat berhasil. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, acara kita selesai. Sampai bertemu besok jam 6 sore dalam acara Masa Depan Cerah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.